bagaimana cara anodising aluminium menggunakan power supply seharga 40 ribuan. Jadi di video kali ini saya akan mengajak Anda melihat langkah demi langkah anodes menggunakan power supply switching, karena masih banyak pemula yang ingin mendapatkan hasil maksimal dalam bidang anodes dan gagal. Sebelum kita masuk ke dalam video step by step anodizing aluminium, perkenalkan, nama saya Jimmy Susanto. Saya adalah seorang anodizing spesialis sejak tahun 2018. Saya banyak membantu pemula yang ingin belajar anodizing dan membuka jasa anodizing. Saya juga mensuplai pewarna anodes, sealing, trafo, timah hitam, dan bahan anodes lainnya. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung menuju ke video berikut ini. Baiklah, sekarang saya akan mempraktekkan cara anodes atau reanodes barang ini dengan menggunakan power supply switching. Saya menggunakan yang 12 volt 5 ampere. Saya akan menjelaskan cara anodes dari awal. Untuk tahap awal dalam proses anodes, kita akan menghilangkan dulu bekas anodes lama ini agar kembali bisa dianodes kembali. Saya menggunakan cleaner R850 untuk menghilangkan anodes yang lama dengan komposisi 50 cc per liter air. Kita siapkan 1 liter air, lalu kita kasih 50 cc cleaner R850, lalu kita rendam barang yang sudah teranodes tadi untuk kita hilangkan anodesnya kembali. Kita juga siapkan kawat untuk menggantung benda kerja tersebut menggunakan kawat aluminium atau kawat titanium, dan akan kita rendam juga kawatnya di dalam cleaner R850. Kita tunggu sampai anodes yang lama terangkat dan barang kembali menjadi baru. Sebelum kita anodes, kita perlu mempersiapkan power supply switchingnya. Saya memakai power switching yang 12 volt 5 ampere. Untuk kabel bagian ini adalah untuk sisi positif dan sisi negatif, memakai dua kabel yang akan dihubungkan ke timah hitam. Jadi di sini saya menggunakan bak anodes volume 5 liter dengan 2 biji timah hitam sisi kanan kirinya dan plat strip aluminium atau plat strip tembaga atau kuningan untuk sisi positifnya untuk menggantung benda kerjanya. Untuk sisi positif kita akan sambungkan ke bagian tengahnya untuk menggantung benda kerja, dan sisi negatif untuk timah hitam untuk sisi kanan dan sisi kiri bak anodes. Setelah benda kerja selesai kita bersihkan memakai cleaner R850, kita bilas air dengan bersih, lalu kita siap untuk anodes. Kita pasangkan seperti ini. Setelah benda kerja terpasang, kita akan hidupkan power supply-nya dengan menghubungkannya ke PLN, dan proses anodes sedang dilakukan. Akan terjadi reaksi menarik aluminium dari timahnya ini, akan terjadi reaksi timah hitam menarik aluminium untuk membuka pori-porinya. Kita akan memakai waktu selama 15 menit. Setelah waktu anodes 15 menit, barang akan kita angkat, lalu kita bilas bersih,
Setelah itu masuk ke tahap pewarnaan. Setelah kita bilas bersih dengan air, kita akan masukkan benda kerja ke dalam pewarna selama 1-15 menit, tergantung dari warna atau selera kita masing-masing. Setelah pewarnaan, benda kerja dibilas air lagi sampai bersih, lalu kita masuk ke tahap sealing selama 10 menit. Untuk tahap terakhir, kita akan rendam sealing selama 10 menit. Sealing berfungsi untuk menutup pori-pori aluminium kembali setelah dianodes supaya tidak mudah teroksidasi kembali. Setelah proses sealing 10 menit, benda kerja kita bersihkan atau bilas dengan air kembali sampai bersih. Setelah sealing, bilas air lalu kita seringkan. Hasil anodesnya seperti ini. Hasil anodes yang benar harusnya tidak akan luntur sewaktu kita gosok pakai kain atau gosok pakai tisu. Warna tidak akan luntur. Demikian proses anodes dari awal sampai sealing. Bagi Anda yang pemula di bidang anodasing dan ingin belajar anodasing dengan benar, saya sudah menyediakan paket mini belajar anodes beserta bahan-bahannya lengkap dari proses etching sampai sealing. Untuk info selengkapnya, Anda bisa klik link di deskripsi video ini